Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Izinkan khatib
berdiri di atas mimbar ini untuk berwasiat kepada panjenengan semua. Terkhusus kepada diri khotib sendiri untuk senantiasa menjaga iman kita, untuk senantiasa meningkatkan iman kita, untuk senantiasa menyuburkan iman-iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman inilah sebagai bekal kita ketika kita ini diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka dengan iman inilah akan timbul amal-amal soleh yang kita melakukannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di mana tujuannya ialah kita ingin menggapai takwa Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Maka berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita hingga yaumil qiyamah. Jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hidup di dunia ini bukanlah hidup yang sangat lama. Hidup di dunia ini berbagai macam lika-liku dunia. Dari awal kita mengenal hidup di dunia ini sampai akhir hayat nanti pasti akan ada pasang surutnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, kita hidup di dunia ini sangatlah membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah yang membutuhkan kita. Kita hidup di dunia ini, menjalankan kehidupan ini butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam setiap langkah kita membutuhkan pertolongan Allah. Dalam setiap langkah kita membutuhkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Di mana dari petunjuk yang Allah berikan kepada kita, maka timbullah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan sesuai apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai muslim harus menyadari bahwasannya kita hidup di dunia ini bukan hanya sebatas kita menghabiskan waktu untuk menghambur-hamburkan harta kita, untuk menghabiskan waktu kita secara tidak untuk meniatkan ibadah kepada Allah. Bukan hanya sebatas kita melewati waktu begitu saja. Tidak. Kita hidup di dunia ini tak lain diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka dalam kaitannya ini jemaah salat Jumat, ibadah yang kita lakukan, ibadah yang kita laksanakan setiap harinya haruslah berlandaskan dengan istiqomah. Harus berlandaskan iman kepada Allah dan kita lakukan secara istiqomah. Kita lakukan secara konsisten, kita lakukan secara kontinu, kita lakukan dengan teguh pendirian atas apa yang telah kita terima berupa dari Al-Quran dan Sunnah. Kita lakukan dengan sekuat tenaga semaksimal mungkin sesuai dengan tuntunan dan perintah dari Allah dan Rasulullah. Maka salat Jumat, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, dalam kaitannya untuk kita menjadi seseorang yang istiqomah, maka izinkan khatib menyampaikan dua hal tips agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah kita senantiasa tajdidun niyah, memperbaiki niat-niat kita, mengapa kita hidup di dunia ini untuk beribadah. Kalau kita hanya sebatas niat, mungkin dari kecil hingga saat ini banyak sekali niat-niat itu yang belok. Kalau kita hanya sekedar niat, tidak pernah memperbaiki niat kita, bahwasanya kita melakukan aktivitas kita itu untuk siapa? Bisa saja kita ini akan tergelincir masuk ke lubang-lubang jeratan syaitan, laknatullah. Mengapa niat ini sangatlah penting? Karena innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niat. Maka sebagai muslim, sebagai mukmin, tidak patut kita ini melakukan aktivitas tanpa meniatkan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, pertanyaannya, apakah memang harus pakai niat? Pertanyaannya, apakah orang yang tidak meniatkan untuk Allah itu bisa berhasil? Lantas pertanyaannya, untuk apa kita dihidupkan oleh Allah?
diciptakan oleh Allah kalau kita ini tidak meniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita hidup di dunia ini mulai dari kecil, akil balik hingga saat ini. Pasti pasang surut ketika kita beribadah kepada Allah. Kita ini merasakannya. Katakanlah tahun kemarin ketika kita mau menghadapi tamu agung, tamu yang sebentar lagi akan datang lagi kepada kita. Mungkin tahun-tahun kemarin itu adalah tahun yang dimana tidak dirasakan oleh saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita. Maka kita sebagai muslim, apakah kita ini juga akan melakukannya sebagaimana tahun yang kemarin? Kalau niat kita hanya sebatas untuk ketika Ramadan kita puasa saja. Ketika Ramadan waktunya tarawih, tarawih saja. Ketika Ramadan waktunya membaca Al-Quran, membaca saja. Kita lewatkan begitu saja. Niat-niat kita hanya sebatas, udah, waktunya Ramadan, puasa, puasa. Waktunya Ramadan kita tidak boleh makan, ya nggak boleh makan. Waktunya Ramadan kita nggak boleh minum, kita nggak minum. Apakah hanya sebatas itu kita meniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala? Maka innamal a'malu binniyat, inilah sangatlah penting, terutama tajdidun niyyah. Memperbaiki niat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Kita meniatkan itu untuk Allah adalah wa innamal likulli imri'in ma nawah. Sesungguhnya setiap niat itu akan dibalas oleh Allah sebagaimana yang diniatkan oleh hamba. Maka ketika hamba sudah meniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan dalam hadis tersebut, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang niat hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya, maka dia pun akan datang kepada Allah dan Rasulnya, mendapatkan ridho Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu di dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilahi. Dan barang siapa yang hijrahnya itu untuk mendapatkan seorang perempuan, kemudian dinikahinya perempuan tersebut, maka hijrahnya, niatnya hanya sebatas mendapatkan apa yang ia inginkan. Jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tajdidun niyyah yang pertama. Yang kedua, melakukan segala aktivitas kita dari yang lebih mudah. Allah Subhanahu wa taala disampaikan dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul amal ilallahi taala adwamuha. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang terus dilakukan sedikit demi sedikit, yang ini tidak pernah putus. Wa in qalla, walaupun itu hanya sedikit. Dalam makna lain, ketika kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus melihat seberapa mampu kita ini melaksanakan amalan-amalan ibadah yang bisa kita lakukan. Dalam beribadah ini, seberapa jauh kita ini kuat untuk menjadikan kita ini orang yang lebih baik daripada yang kemarin. Dengan syarat apa yang kita lakukan saat ini tidak memberatkan kita, tidak membuat kita ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak membuat kita ini lelah untuk beribadah. Dan pada akhirnya kita ini bisa menjadi seseorang yang istiqomah terhadap apa yang kita lakukan. Ini bukanlah sesuatu yang sulit, bukan pula sesuatu yang mudah. Ini tergantung dengan niat jemaah. Tergantung dengan niat. Bila mana seseorang itu niatnya hanya sebatas, mohon maaf, Ramadan ini biar kita dilihat oleh orang-orang sebagai orang yang mukmin, muslim. Udahlah, saya malu dilihat oleh saudara-saudara kita. Saya malu dilihat oleh tetangga kita. Maka amalannya hanya sebatas mendapatkan pujian dari tetangga-tetangganya. Akan tetapi bila mana seseorang itu meniatkan, katakanlah ketika masuk bulan Ramadan, dia meniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk Rasulullah, sehingga apa yang harus diniatkan itu harus dilakukan bagaimanapun caranya. Bagaimanapun caranya dia tidak boleh meninggalkan dengan sia-sia Ramadan ini. Maka dia akan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Maka jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Niat dan mengukur diri kita ini sangatlah penting.
satu jamaah dengan jamaah yang lain tidaklah sama. Maka kita harus mengetahui seberapa besar kapasitas kita, seberapa jauh kemampuan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemampuan kita yang seharusnya tinggi kita melewatkan begitu saja. Jangan sampai kita ini yang kemampuannya mohon maaf sangatlah kecil, kita melakukannya sangat besar sehingga nanti akan mudah putus di tengah jalan. Inilah tips yang mohon izin saya sampaikan kepada panjenengan semua sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Marilah kita siapkan ibadah-ibadah kita. Kita mulai dari yang terkecil. Yang sebelumnya kita ini belum terbiasa sholat sunnah, monggo dimulai. Minimal sholat sunnah setelah sholat. Kita tidak langsung pulang begitu saja. Kita niatkan luangkan waktu 5 menit, 10 menit untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib. Yang biasanya dalam satu hari kita tidak pernah membaca Al-Quran, kita niatkan untuk Allah. Kita niatkan walaupun hanya 1 ayat, walaupun hanya 2 ayat, walaupun hanya 3 ayat, kita lakukan. Gunanya untuk apa? Kita menyiapkan, memperbarui niat kita untuk memberikan yang terbaik di Ramadan tahun ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ada salah satu ayat yang patut kita renungkan dan menjadi kabar gembira buat kita, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu. Kemudian dia itu istiqomah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Maka apa balasannya di dalam ayat ini? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat-malaikat ini akan turun kepada mereka yang menjalankan, yang mengatakan Allah, kemudian dia itu menjalankan ibadah-ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah, yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, seraya berkata Allah takhafu wa la tahzanu. Seraya malaikat mengatakan janganlah kamu sedih, janganlah kamu takut. Ini menandakan apa jamaah? Bila mana ibadah kita saat ini kok malah membuat kita susah, kok malah membuat kita sedih, kok malah membuat kita ini putus asa untuk beribadah, maka jangan-jangan ibadah kita ini belum niat beneran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok ketika kita mendapatkan ujian, kita malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kok kita ini ketika mendapatkan rezeki, kita lupa apa yang harus kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan semua ibadah itu tidak kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi mereka yang ketika mendapatkan ujian maupun rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak sedih dan tidak takut, maka kata Allah wa absyiru bil jannah, maka kabar gembira bagi mereka dengan apa yang akan diperintah, dengan apa yang akan diberikan oleh Allah berupa surganya kelak ketika di akhirat. Semoga kalau kali panjenengan semuanya diberikan kemudahan untuk istiqomah, diberikan kemudahan untuk memperbarui niat-niat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalau kali panjenengan semuanya dimudahkan dalam segala aktivitas baik yang wajib maupun yang sunnah. Semoga keluarga kalau kali panjenengan semua yang saat ini sedang sakit, Allah berikan kesembuhan. Yang saat ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan solusi-solusi untuk menyelesaikannya. Pada akhirnya semoga kalau kali panjenengan semuanya diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadhiyal hajah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna
ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة